Oke, halo. Halo, Teki. Halo. Halo, Halo. gimana Bang? Halo. Halo juga. Sudah makan babi kah? Yesus nggak makan babi. Makan. Wah, Tuhan makan babi. Jelaslah makan. Buset, Bang, cuma Tuhan makan babi. Nggak lama kerobek Ditanya. juga mulutnya ini. Kamu aja ketemu babi takut lari. Di mana dalilnya Yesus makan babi? Di mana dalilnya ketemu babi lari? Ya. Orang babi ngepet juga ya. Takut kan lagi deh. ketemu babi. Tadi yang satu memfitnah Adam mewariskan dosa. Ini sekarang memfitnah Yesus makan babi. Itu kan orang ateis. Kenapanya orang-orang ini pada gila semua ya? Kamu Bisa yang tungguin dia nanti bagaimana dia memfitnah babi. Aduh. Adam difitnah, Yesus difitnah lagi. Pagi. Jadi asal usul dosa itu dari mana ya sebenarnya tuh yang kalian Dari tahu? kamu. Coba sebut dulu asal usulnya. Berarti nggak adanya dosa itu kan? Nggak adanya Begini, dosa Kak. itu sebenarnya kan? Begini saudara, kalau kita berbicara mengenai asal usul sebuah perbuatan dan sebuah nilai, maka bukan hanya Adam yang harus Anda katakan bahwa dia adalah pelaku dosa. Pertama itu iblis dulu. Jadi asal usul dosa itu iblis. Iya, asal usulnya di mana iblis itu dikatakan dosa, di mana Adam itu dikatakan dosa. Ya, Kan itu ketika kan berbicara asal usul. Kapan lah itu? oke. Ada momennya nggak? Peristiwanya. Terlepas dari itu semua, kalau Anda mengatakan Adam nih yang mewariskan dosa, yang memulai dosa, oke, itu menurut pandangan saudara. Tapi saya ingin bertanya sama awal kebenaran itu berasal dari mana? Itu dulu. Dari aku. Awal kebenaran itu berasal dari mana? Dari Anda kan aku. Itu kan Makanya aku jalan kebenaran dan hidup. Dari itu aku. kan, itu ketika Anda mengatakan bahwa dosa itu berasal dari Adam, ingat, ketika dia dikatakan dosa, Adam juga mewariskan kebaikan. Apa kebaikan yang diwariskan oleh Adam? Keturunannya berakal. Kan itu poinnya. Kenapa Anda tidak membesarkan warisan akal ini? Ketika Adam tahu mana baik, mana jahat, kenapa Anda tidak menilai itu? Kenapa hanya dosanya yang kemudian Anda bawa-bawa, Anda besar-besarkan? Apa alasannya dosa Adam itu dibesar-besarkan? Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan Adam dosamu itu, kamu itu dikutuk. Ada apa? Karena endingnya kamu ingin menjual makhluk yang keluar dari tanah. Ya nebus dosa Adam katanya. Padahal percuma. Iya, percuma berarti dosa itu nggak ada lah. Dosa itu tidak ada. Karena tidak ada asal usulnya dosa itu. Percuma kemudian. Kita anggaplah nggak ada dosa itu. Kau nggak bisa menjelaskan asal usul dosa. Berarti dosa itu tidak ada sebenarnya. Asal usul dosa, gimana ceritanya berbicara asal usul dosa? Asal usul segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Kejahatan berasal dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Berarti Tuhan berdosa juga ini. Tidak ada Tuhan berdosa juga. Asal usul kejahatan itu dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan. Tuhan. Di dalam Yesaya 45. Kapan di masa hari keberapa? Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan kejahatan. Segala sesuatu yang ada itu semuanya berasal dari Tuhan. Kau tanggapi kenapa kejahatan itu kau bilang diciptakan di masa itu atau hari keberapa? Dalilnya Yesaya 45 nomor 7. Kau tanya kepada Tuhanmu, kapan kejahatan itu diciptakan? Karena di situ dikatakan dengan sangat jelas, dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan ini, termasuk kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Iya, makanya
Kapan kejahatan itu diciptakan? Masa nggak bisa kau jelaskan asal bunyi segala aja? sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Pahami itu dulu. Enggak usah kau tanya kapan, Iya, kapan. Nah, Kapan? implementasi, dengar. Bukti adanya Bukti kejahatan menciptakan itu dicipta. Bukti kejahatan adanya kau dicipta. Bukti kau? diciptakannya kejahatan itu adalah ketika Adam diberi perintah Kalau nggak jangan makan buah ilmu pengetahuan jangan baik dan jahat, Adam dialog. melanggar. Berarti betul kejahatan itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Nggak sanggup kau. Lalu kemudian Tuhan Jangan menciptakan kau, Mio. permusuhan. Kejadian 3 nomor 15. Tuhan menciptakan permusuhan. Permusuhan itu jahat atau baik? Jahat. Berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Jelas itu dalilnya. Kejadian 3 nomor 15 Kau itu dosa Tuhan aja pun yang kau nggak bisa menciptakan jelaskan kejahatan kau. itu. Kau Nah, dari tadi kemudian- bicara dosa, asal usulnya pun kau nggak tahu. Kemudian Gimana kau ini? Adam ketika diperintahkan untuk jangan makan buah, itu kau hitung sebagai dosa. Jadi asal usul dosa menurut pandangan Kristen itu dari Adam. Kan begitu poinnya. Masalahnya sekarang Iya, adalah nanti mau kau kuajari, mau kau Adam kuajari. itu manusia pertama Mau yang nggak kau melakukan kuajari? pelanggaran. Pertanyaannya, adakah Adam mewariskan pelanggaran itu? Di Mau mana nggak kau dalilnya? Ambil pulpen biar gua ajari. Di mana dalilnya kemudian Ya, ambil Adam pulpenmu mewariskan biar gua dosa? ajari. Nah, silakan kau tunjukkan kepada saya. Biar Silakan. gua ajari kau. Silakan. Karena dari Jangan tadi di-mute. kau hanya Iya, karena kau dari tadi berbicara apa itu dosa pun kau tidak mengerti asal usul Sekarang dosa kau itu tunjukkan salah kepada itu. saya. Biar gua ajari. Di mana dalilnya Tugasmu Adam cuma ambil mewariskan pulpen, dosa kertas, kepada catat. keturunannya? Silakan. Tugasmu cuma ambil pulpen, catat kalau kamu mau belajar. Dosa Iya, itu saya ambil adalah pulpen. salah. Iya, iya. Ya, kapan salah Iya, itu ada? terus? Salah itu ada ketika ada yang saling menyalahkan. Makanya diceritakan di dalam Kejadian 3 ayat 12 ada manusia yang menyalahkan di situ. Disitulah awal muncul dosa salah itu. Karena ada yang saling menyalahkan. Itu asal usul dosa. Kau bicara dosa dari tadi kau nggak tahu menjelaskan apa itu dosa asal usulnya. Kan jadi ngaur pemikiranmu. Udah kau catat. Udah. Itu kau Nah, hafal sekarang itu pengajaran mana itu. dalilnya Adam mewariskan dosa? Kejadian 3 ayat 12 itu asal usul dosa. Kau harus paham Saya dulu ulang fondasi dosa pertanyaan itu apa. saya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Mana? Poinnya sudah kau tangkap belum? Coba nanti kutanya kau nanti. Apa arti dosa? Dalilnya mana dosa diwariskan? Kapan Mana ada dalilnya? dosa? Ulangi yang kau catat tadi. Ulangi yang kau catat tadi. Apa itu? Saya bertanya mana dalilnya Adam yang bersalah ini mewariskan Kau catat itu kesalahannya, mewariskan dosanya ulangi kepada secara- keturunannya. Mana dalilnya? Leo, manusia stupid. Mana Baca, dalilnya Adam mewariskan Baca, dosa? Sebelum matamu kurobek. Mana dalilnya? Buka matamu, baca Bible terjemahan milik Yahudi. Kau kan sudah kuajari tadi. Mana Catatanmu dalilnya? tadi. Sebelum matamu kurobek. Baca lagi. Dalilnya mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Kalau tak ada berarti kamu juga adalah keturunan setan. Kau memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil. Itu berarti kamu memang anak setan. Kleok, 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 kleok. Ingin sok pintar tapi tak ada dalil. Akhirnya matanya disobek-sobek melalui email. Sopaten kau, dek. Belum ada Kristen yang bisa menghadapi Bang Suma berdialog secara ilmiah, dek. Belum. Karena memang tidak akan pernah bisa kalian ilmiah. Kenapa? Karena konsep tatanan ajaran agamamu tidak berdasar terhadap dalil.
Udah bubar aja lah, gulung tikar, bikin malu. Semakin hari semakin berdebat, tak ada. Nggak mana kebenarannya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga kita membutuhkan penebus, pendamai dosa kita kepada Tuhan. Mau muntah. Kalau tak ada dalil, jangan kau jual. Simpan rahasiamu di gereja, jangan kau jual di luar. Karena orang luar lebih paham Bible daripada kamu sendiri yang ada di dalam. Minta dalilnya mana? Nggak ada dalil. Tapi terlanjur didoktrin dan didogmakan kepada penganut agama tanpa dalil. Berani-beraninya kalian mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil. Mana dalilnya? Adam mewariskan dosa kepada keturunan mana? Yang membenci Adam, yang memfitnah Adam, berbicara menjundutkan Adam itu hanya keturunan iblis atau keturunan Adam yang sudah terjerat oleh iblis. Sederhana itu. Saking hebatnya fitnahan itu sampai kau memahami, kau mendoktrin dirimu sendiri, memperbodoh diri sendiri dengan mengatakan Tuhan turun ke bumi mati untuk nubus dosa. Pret. Mana dalilnya, pembenarannya? Mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi mana? Ada. Pret. Ngarang terus. Mau memurtadkan umat Islam, ngarang terus. Untuk menjadikan orang lain menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur hari ketiga. Ngarang terus. Pret. Kau nggak malu itu? Kalian sudah dewasa, sebentar lagi masuk neraka mati. Kau masih mengajarkan satu konsep-konsep agama yang tidak ada datanya. Tidak malu kau? Gak malu? Kalau di dalam kitab suci kami, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwa tawwabur rahim. Adam khilaf, Adam bersalah, Adam keliru, tetapi kemudian beliau bertobat. Maka dia pantas menjadi buyut manusia pertama dari keturunannya yang mulia ini. Manusia diciptakan dalam bentuk sempurna, berasal dari rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Masa sampai tega kau mengatakan Adam yang serupa dengan Tuhan sudah melakukan dosa? Hah? Tega-teganya kau mengatakan bahwa Tuhan memiliki keserupaan dengan Adam, Adam memiliki keserupaan dengan Tuhan, Adam adalah penggambaran Tuhan, Adam adalah rupa Tuhan. Rupa Tuhan kau cemari dengan kau katakan dia mewariskan dosa. La haula wala quwata illa billah, tanpa dalil. Kalau ada dalil ya toh silakan, ini tak ada dalilnya. Yang dikutuk dalam Kejadian 3 itu adalah iblis. Yang dikutuk dalam Kejadian 3 itu adalah tanah. Tidak ada Tuhan mengutuk Adam, tidak ada Tuhan mengutuk Hawa. Bahkan dalam Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya laki dan perempuan diberkati Tuhan. Kalau kemudian Adam ini manusia yang rusak, ciptaan yang gagal, dia kemudian memiliki kelemahan dalam perspektif pandangan Anda sebagai makhluk yang dikutuk, maka kita semua keturunannya itu dikutuk. Berarti kamu itu keturunan makhluk yang dikutuk. Berarti kamu nggak malu menjadi keturunan yang dikutuk? Nggak malu kau? Oh enggak bang, kenapa kau nggak malu? Karena ada Yesus kami datang untuk menebus dosa kutuk itu. Tunggu dulu. Kalau Yesus turun ke bumi untuk melepaskan kutuk yang ada di Gan Eden, maka kamu harus jujur. Yesus turun melepaskan kutuk terhadap iblis kalau gitu. Karena yang dikutuk adalah ular tua, yang dikutuk adalah tanah.
Berarti ketika dia datang ke bumi melepaskan kemudian kutuk tersebut, berarti Yesusnya melepaskan kutuk Tuhan kepada iblis. Ayo sadar dong. Sadar dong. Siapa yang dikutuk? Iblis atau Adam yang dikutuk? Jujur dong. Akui dong itu. Sederhana bukan? Apakah yang dikutuk Adam atau yang dikutuk itu adalah iblis? Kalau ternyata terbukti yang dikutuk adalah iblis, maka Yesus melepaskan kutuk iblis. Kalau itu betul, Yesus melepaskan kutuk iblis, berarti iblis yang tadinya terpenjara menjadi bebas dong. Bebas dong iblis karena sudah tidak dikutuk, karena sudah dilepaskan. Tapi kalau Adam yang dilepaskan kutukannya kemudian di atas salib, pertama, beban yang harus kamu selesaikan adalah tunjukkan dalilnya di mana Adam kemudian mewariskan dosa. Ayo. Kedua, beban yang paling berat. Apakah ketika Adam dikutuk, yaitu bahwa dosa adalah maut, ketika Yesus turun ke bumi melepaskan kutuk itu, keturunan Adam tidak mengalami maut? Faktanya kalian masih bermatian. Poin yang paling terberat. Ketika kemudian kalian mengatakan bahwa dosa adalah maut, Yesus kemudian datang melepaskan dosa tersebut, alias melepaskan maut tersebut. Harusnya kalian Kristen itu tidak lagi mengalami dosa dan tidak lagi mengalami maut. Faktanya justru terbalik, berbanding terbalik. Baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Pret. Halilintar. Pret. Halilintar. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Loh, katanya sudah ditebus. Kok Kristen mati karena dosa? Nah sekarang kalau Kristen mati karena dosa, kemana perginya? Ke surga? Pret! Mati karena dosa ya tempatnya neraka. Mati karena dosa, ya meneraka. Dan itu tertulis dalam kitabmu. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Begitu saudara-saudaraku. Jadi ya, saya katakan sekali lagi, Kristen ketika tampil di depan apologet Islam mencoba untuk mendoktrin, mendogma sesuatu yang tidak betul adanya, tidak ada di dalam Bible, saya katakan hanya ada dua bagi kalian yang berbicara tanpa data. Dengan memfitnah Adam tanpa data, pertama, Anda adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Atau Anda adalah manusia, tetapi sudah kerasukan iblis. Pahami itu, saudara-saudara Oten. Supaya kalian itu bisa sadar dari sekarang, iya juga ya. Kok kami memfitnah Adam seenak perut kami ya? Tanpa dalil loh. Tanpa dalil. Artinya selama ini kami cuma didoktrin dogma doang. Ternyata nggak ada dalilnya Adam mewariskan dosa itu, nggak ada. Alamak. Baru disadari. Coba kita lihat tadi si Daniel itu. Banyak di dalam kitab kami itu banyak. Baca di dalam kitab kami itu banyak. Pokoknya kau baca semua itu kitab-kitab kami ada itu di dalam situ. Terangkan kemudian Anda mewariskan dosa kepada Allah, ada di dalam. Minta nggak ada dalil. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan, dan ini ada keberhasilan iblis di dalam menjerumuskan manusia, di dalam menjelekkan Adam musuhnya. Islam datang kemudian mengusung fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Adam diampuni dosa-dosanya oleh Allah, oleh Tuhan. Berarti kita benar-benar membela kakek kita, berarti kita keturunannya.
Jadi kalau mereka juga mengatakan kami keturunan pret nenekmu kiper. Buktikan dong kalau kau keturunan Adam. Kenapa kau fitnah? Kenapa kau hujat? Kenapa kau hina Adam? Kau fitnah begitu keji Adam itu. Kau mengaku keturunannya. Nenekmu kiper. Mana ada. Keturunan Adam yang bela Adam dong. Apalagi memfitnahnya katanya. Keturunan. Kok difitnah tanpa dalil? Sedangkan ada dalil aja. Layak teliti. Layak dicermati. Layak diperiksa dalilnya. Layak kemudian kita lihat. Apa makna daripada dalil itu? Itu kalau ada. Ini sudah tak ada dalil. Percaya diri pula tuh. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Maka Adam dikutuk, maka keturunannya semua dikutuk oleh dosa. Pret! Nenekmu kiper, mana ada kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Jangan sekali-sekali kau bicara bahwa Adam itu dikutuk dan kutukannya itu diwariskan kepada keturunan tanpa ada dalil dari kitabnya orang Yahudi. Ya, kalau di kitabmu memang ada sih Roma 5 nomor 12. Tapi itu kan bukan kitabnya orang Yahudi. Itu kan surat Paulus kepada orang-orang di Roma. Gitu saudaraku. Oke, saya kira begitu. Dari saya silakan diambil alih host, moderator dan teman-teman yang lain.